Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara penggunaan dan pemeliharaan alat laboratorium. Selanjutnya. Nah, di sini ada anggota kelompok kami, saya Nur Naimah, rekan saya Riza Azida Hasna, dan juga rekan saya Naswa Fajri Ismaiyandini. Selanjutnya. Nah, di sini ada tabung reaksi. Apa sih tabung reaksi itu? Jadi, tabung reaksi biasanya terbuat dari kaca borosilikat atau seperti Pirex yang tahan terhadap perubahan suhu ekstrim dan serangan bahan kimia. Lalu teori di balik penggunaan kaca borosilikat adalah kemampuannya untuk mempertahankan integritas struktural dan transparansi ketika dipanaskan atau saat bereaksi dengan berbagai bahan kimia agresif. Beberapa tabung reaksi juga terbuat dari plastik untuk aplikasi tertentu yang tidak melibatkan pemanasan atau bahan kimia korosif. Nah, tabung reaksi memungkinkan pengamatan visual langsung terhadap perubahan fisik atau kimia dalam sampel, seperti perubahan warna, pembentukan endapan, atau evolusi gas. Ini berdasarkan prinsip bahwa perubahan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis komponen dalam sampel. Nah, tabung reaksi sendiri memiliki eh, penggunaannya nih gimana nih? Nah, penggunaannya itu yang pertama, isi tabung reaksi dengan bahan kimia secukupnya. Jangan lebih dari setengah volume. Lalu yang kedua, gunakan penyangga atau rak khusus saat melakukan reaksi. Yang ketiga, gunakan tabung reaksi dengan hati-hati menggunakan penangas air atau api Bunsen dengan posisi mulut tabung menghadap menjauh dari tubuh. Lalu untuk pemeliharaannya sendiri nih. Nah, di sini pemeliharaannya yang pertama, cuci segera setelah digunakan menggunakan air dan larutan pembersih. Yang kedua, bilas dengan air suling untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia. Lalu yang ketiga, keringkan dengan kain bebas serat atau biarkan kering dengan udara. Nah, di sini ada penyimpanannya nih. Penyimpanannya itu simpan di rak tabung reaksi atau dalam wadah khusus yang menjaga tabung dalam posisi vertikal. Lalu yang kedua, suhu penyimpanan. Simpan pada suhu ruang yaitu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jauhkan dari sumber panas berlebih atau sinar matahari langsung. Yang ketiga, tanggal pemakaian. Catat setiap pemakaian dalam laboratorium untuk memonitor frekuensi penggunaan dan keperluan pembersihan mendalam. Berikut akan kami tayangkan video YouTube-nya ya teman-teman.
Selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, ini ada strukturnya ya teman-teman. Nah, pada bagian itu ada mulut, lalu ada tanda pengukuran yang garis-garis itu, lalu ada badannya ini, dan juga ada dasar. Slide selanjutnya. Nah, gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium berbentuk silinder dengan skala yang digunakan untuk mengukur volume cairan seperti akurat dan presisi. Terbuat dari kaca atau plastik, gelas ukur memiliki bentuk silinder dengan tanda skala graduation marks di sepanjang dindingnya, yang memungkinkan pembacaan volume cairan yang terkandung di dalamnya. Lalu slide selanjutnya. Nah, gelas ukur sendiri, cara penggunaannya yang pertama, isi gelas ukur dengan cairan sampai volume yang diinginkan. Yang kedua, bacalah skala dengan posisi mata sejajar dengan meniskus cairan. Yang ketiga, tuangkan cairan dengan hati-hati untuk menghindari tumpahan. Untuk pemeliharaannya sendiri, yang pertama, cuci dengan air atau sabun setelah digunakan. Yang kedua, bilas dengan air suling, terutama jika digunakan dengan bahan kimia yang kuat. Lalu yang ketiga, keringkan dengan kain bebas serat atau udara. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, simpan tegak di rak atau dalam lemari khusus laboratorium. Yang kedua, suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan sendiri ada di suhu ruang, yaitu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Yang ketiga, tanggal pemakaian. Tulis tanggal pemakaian terakhir pada stiker atau label di gelas ukur atau dalam catatan laboratorium. Berikut kami tampilkan video YouTube. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zira. Terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Riza Azira Hasna. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat laboratorium, khususnya adalah gelas Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer mempunyai definisi yaitu merupakan sejenis laboratorium yang mempunyai dasar datar, leher berbentuk silinder, dan badan yang berbentuk kerucut. Lalu memiliki dasar yang lebar dan sisi yang melengkung ke atas. Tentunya labu ini bisa dibangun dari plastik atau kaca dalam berbagai volume. Mulut labu Erlenmeyer dapat mempunyai bibir manik-manik yang dapat
dihentikan menggunakan selembar kapas, karet bak atau gabus, atau jenis lainnya. Penggunaan dari gelas Erlenmeyer yang pertama adalah gunakan Erlenmeyer untuk pencampuran dan pemanasan larutan. Yang kedua, saat memanaskan, letakkan di atas penyangga kawat kasa untuk mendistribusikan panas secara merata. Lalu, tutup dengan penutup khusus jika larutan disimpan untuk jangka waktu lama. Pemeliharaan dari gelas Erlenmeyer yang pertama, cuci segera setelah digunakan dengan larutan pembersih. Lalu, bilas dengan air suling untuk memastikan tidak ada residu. Lalu, keringkan sebelum menyimpan. Untuk penyimpanannya, yang pertama, simpan tegak di rak gelas atau dalam lemari tertutup. Lalu, suhu penyimpanannya simpan pada suhu ruang antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Lalu, tanggal pemakaian. Catat tanggal pemakaian terakhir, terutama jika digunakan untuk eksperimen dengan bahan kimia kuat atau dalam kondisi pemanasan. Gelas Erlenmeyer mempunyai struktur. Yang pertama, mulut yang berada di atas, lalu leher, badan, dan skala ukur. Selanjutnya, kami akan menampilkan video YouTube dari penggunaan gelas Erlenmeyer. Peralatan selanjutnya adalah gelas kimia. Gelas kimia mempunyai definisi yaitu wadah berbentuk silinder dengan dasar datar yang digunakan di laboratorium untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Penggunaan dari gelas kimia yang pertama, isi gelas kimia dengan larutan yang diinginkan. Lalu gunakan penjepit saat mengangkat gelas kimia berisi cairan panas. Lalu, jangan gunakan gelas kimia untuk mengukur volume secara presisi. Yang ketiga, bersihkan gelas dengan aqua sebanyak 3 kali, kemudian masukkan bahan yang akan dilarutkan pada beker gelas. Lalu, bersihkan gelas dengan aqua sebanyak 3 kali, kemudian masukkan larutan percobaan dan simpan gelas di atas kasa
asbes di atas kaki tiga untuk melakukan pembakaran. Jika alat digunakan untuk pemanasan, lalu pemeliharaannya yang pertama, ia dengan air sabun setelah digunakan, lalu bilas dengan air suling untuk menghilangkan residu bahan kimia, lalu keringkan sebelum menyimpan. Selanjutnya, penyimpanannya simpan dalam keadaan tegak di rak gelas atau dalam lemari yang tertutup. Suhu penyimpanan, suhu ruang di antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Hindari paparan langsung terhadap sinar matahari. Lalu, tanggal pemakaian, tulis tanggal pemakaian terakhir pada catatan khusus atau label. Gas kimia mempunyai struktur yang pertama adalah garis pengukur dan angka yang berguna untuk mengukur benda. Lalu, gagang beker untuk memudahkan memegang beker. Lalu, corong untuk memudahkan menuangkan benda cair atau padat ke suatu tempat. Bisa dilihat ya di gambarnya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan video YouTube. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan mengencerkan larutan dengan ketelitian tinggi. Labu ukur biasanya terbuat dari kaca dan memiliki bentuk labu dengan leher memanjang di bagian bawah dan tutup di bagian atas. Labu ukur sendiri, penggunaannya yaitu yang pertama, isi labu ukur hingga tanda kalibrasi. Lalu, pastikan cairan berada tepat di tanda kalibrasi saat pengukuran. Lalu, gunakan penutup labu ukur untuk mencegah kontaminasi. Pemeliharaan dari labu ukur yang pertama, cuci dengan larutan pembersih, terutama setelah digunakan untuk larutan yang meninggalkan residu. Lalu, gas dengan air suling dan keringkan. Penyimpanan untuk labu ukur, yaitu simpan dalam lemari khusus labu atau rak yang dirancang untuk mencegah kerusakan. Suhu penyimpanannya masih sama, 20 sampai 25 derajat Celcius. Jauhkan dari bahan kimia yang dapat mengeluarkan gas korosif. Tanggal pemakaiannya, catat tanggal pemakaian terakhir, terutama jika digunakan untuk parutan standar. Struktur dari labu ukur bisa ya langsung.
Lalu tadi struktur hal waku ukur, yaitu mulut yang dilengkapi dengan tutup, lalu leher, badan, dan dasar laku ukur. Untuk alat berikutnya, saya persilahkan rekan saya, yaitu Naswa, untuk menjelaskan, yaitu cawan Petri. Terima kasih. Di sini saya Nasya Fajar Ismiandini akan menjelaskan tentang cawan Petri. Cawan Petri atau Petri dish merupakan sebuah wadah bundar yang digunakan untuk membiarkan mikroorganisme seperti bakteri, hamir, spora, atau biji-bijian. Cawan Petri biasanya terbuat dari kaca tipis atau plastik dan terdiri dari dua bagian, wadah yang agak kecil dan penutup yang agak besar. Cara penggunaan cawan Petri, yang pertama, bersihkan tangan dengan sabun dan air atau dengan menggunakan alkohol. Lalu siapkan cawan Petri yang bersih dan kering. Jika menggunakan cawan Petri yang baru, pastikan untuk membersihkannya dengan alkohol atau larutan disinfektan sebelum digunakan. Siapkan media yang dibutuhkan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Media ini biasanya terdiri dari campuran bahan-bahan yang dapat memberikan nutrisi kepada mikroorganisme. Selanjutnya, tuangkan tuangkan media tuangkan media ke dalam cawan Petri, lalu ratakan dengan cara menggosok cawan Petri perlahan-lahan. Pastikan bahwa media tersebar merata di seluruh permukaan cawan Petri. Bersihkan lagi tangan dengan sabun dan air atau menggunakan alkohol. Hal ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Selanjutnya, siapkan sampel yang akan ditambahkan ke cawan Petri. Jika menggunakan sampel yang terdapat dalam larutan, ambil sampel menggunakan pipet. Jika menggunakan sampel yang berupa jaringan atau kultur, ambil sampel dengan menggunakan pisau steril atau spatula yang steril. Lalu semprotkan atau oleskan sampel pada permukaan media di dalam cawan Petri. Pastikan bahwa sampel tersebar merata di seluruh permukaan media. Tutup cawan Petri dengan rapat, lalu simpan cawan Petri dalam suhu yang tepat dan sesuai. Pastikan bahwa cawan Petri tidak terkena sinar matahari langsung atau terkena angin yang terlalu kencang. Setelah beberapa waktu, mikroorganisme akan tumbuh pada cawan Petri dan dapat diidentifikasi dengan cara yang telah ditentukan. Cara penyimpanan cawan Petri yang pertama, simpan dalam wadah tertutup atau bungkus yang steril, terutama jika sudah disterilkan untuk keperluan mikrobiologi. Suhu penyimpanan cawan Petri itu pada suhu ruang 20 hingga 25 derajat Celcius. Jika disterilkan, simpan dalam suhu yang lebih rendah, yaitu 4 derajat Celcius untuk menghindari kontaminasi. Tanggal pemakaiannya, tulis tanggal pemakaian dan sterilisasi terakhir pada wadah atau bungkus steril. Sebelumnya, cara cara pemeliharaannya yaitu sterilkan sebelum dan sesudah digunakan, terutama jika digunakan untuk kultur mikroorganisme. Cuci dengan air dan larutan pembersih, bilas dengan air suling. Di sini ada struktur cawan Petri yang terdiri dari tutup dan wadahnya. Wadahnya ada bagian tepi di atasnya dan dasar. Di sini saya akan menampilkan video cara penggunaan cawan Petri.
Selanjutnya di sini ada corong kaca. Corong kaca sendiri adalah alat laboratorium berbentuk kerucut dengan pompa air di ujungnya dan terdapat bagian seperti tabung yang sempit. Nah, cara menggunakan corong kaca, yang pertama tempatkan corong kaca di mulut wadah yang akan diisi, lalu tuangkan cairan perlahan untuk mencegah tumpahan. Gunakan kertas saring jika diperlukan untuk menyaring. Perawatan corong kaca sendiri yang pertama yaitu cuci dengan air dan sabun segera setelah digunakan. Lalu bilas dengan air suling dan keringkan dengan kain bebas serat atau biarkan kering secara alami. Penyimpanannya corong kaca disimpan dalam lemari laboratorium atau rak khusus. Pastikan tidak tumbang tindih untuk menghindari kerusakan. Untuk suhu penyimpanan, simpan di suhu ruang yaitu 20 hingga 25 derajat Celcius, hindari suhu yang sangat tinggi atau rendah. Catat tanggal pemakaian terakhir untuk memastikan alat dalam kondisi yang baik. Nah, berikut adalah struktur dari corong kaca. Ini merupakan bagian mulut, lalu ada bagian badan, bagian leher atau pipa yang panjang, dan bagian bibir. Di sini saya akan menampilkan cara penggunaan corong kaca. Nah, itu tadi adalah video cara penggunaan corong kaca jika kita gunakan untuk menyaring larutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.